Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Belajar Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan membahas apa itu currency pair. Jadi untuk lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita akan bahas lebih detail apa itu currency pair dan apa manfaatnya ketika kita memahami konsep ini. Kalau definisi sederhananya, currency itu adalah mata uang, sementara pair itu adalah pasangannya. Jadi kalau dibuat lebih detailnya, currency itu adalah pasangan antara satu mata uang dengan mata uang lain. Tapi yang teman-teman harus pahami di sini adalah setiap transaksi komoditas apapun kan selalu ada padanan. Nah, di sini saya menganalogikan kita mentransaksikan komoditasnya adalah apel, padanannya itu adalah Indonesia rupiah. Jadi padanan di sini itu sebagai alat tukarnya. Nah, analogi ini juga berlaku sama ketika kita mentransaksikan US dollar. Jadi US dollar itu menjadi komoditas investasinya, sementara Indonesia rupiah itu menjadi alat tukarnya. Jadi pair di sini adalah sebagai alat tukar ketika kita mentransaksikan komoditas apapun. Nah, termasuk ketika kita mentransaksikan komoditas euro, tapi yang menjadi padanan atau sebagai alat tukarnya adalah US dollar. Oke teman-teman, dalam hukum ekonomi dasar yang bernama supply dan demand berlaku kecenderungan harga itu seperti ini. Jadi ketika permintaan meningkat sementara supply-nya sedikit, maka di sini harga akan naik. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika permintaannya menurun sementara supply-nya lebih besar, maksudnya jumlahnya lebih besar, maka harga pun akan turun. Jadi kembali ke analogi sebelumnya, ketika permintaan terhadap apel ini meningkat sementara supply-nya sedikit, maka harga yang kita bayarkan itu tidak akan lagi jadi 10.000, mungkin menjadi 12.000 atau menjadi 13.000. Nah, begitu juga dengan komoditas US dollar. Jadi ketika permintaan terhadap US dollar ini meningkat, maka harga yang akan kita bayar itu mungkin tidak lagi 14.300, bisa saja menjadi 14.500 atau lebih tinggi dari itu. Nah, analogi ini juga berlaku untuk semua mata uang. Jadi saya ulangi sekali lagi, di bagian kiri ini, inilah yang kita sebut dengan komoditas yang kita transaksikan, sementara yang sebelah kanan atau yang menjadi pairingnya ini adalah alat tukarnya. Oke teman-teman, kalau dari sisi istilah, mata uang yang menjadi komoditas investasi atau yang bagian sebelah kiri ini bernama base currency, sementara untuk padanannya itu dinamakan dengan quote currency. Currency itu sendiri jenisnya ada 3. Yang pertama ini kita sebut dengan major currency. Jadi ini adalah mata uang utama yang dipasangkan dengan US dollar. Misalnya euro dengan US dollar, pound sterling dengan US dollar, atau Australian dollar dengan US dollar. Yang kedua adalah cross currency. Jadi ini juga adalah mata uang utama, tapi dia dipadankan atau dipasangkan selain US dollar. Misalnya euro dengan Japan yen, pound sterling dengan Australian dollar, atau Canadian dollar dengan Japan yen. Nah, yang ketiga adalah exotic currency. Jadi ini adalah mata uang negara berkembang yang dipadankan dengan US dollar. Contohnya US dollar dengan Hong Kong dollar atau US dollar dengan Singapura dollar. Pertanyaan terakhirnya adalah apa manfaatnya kita memahami konsep currency pair. Misal kita berinvestasi di mata uang euro, maka yang menjadi perhatian utama kita adalah apa saja yang mempengaruhi supply dan demand mata uang euro itu sendiri, karena dari sanalah kita tahu kecenderungan mata uang euro tersebut apakah dia akan menguat atau dia akan melemah. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian.
sharing singkat saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.